Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rija Lydia Melitia Meyakbun, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode 1 tahun 2025, NIM 202372530021, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP YPPK Taruna Tegasa, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa dan semangat. Pagi ini sebelum kita mulai dengan aktivitas pembelajaran kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Riyad. Mari guru dan teman-teman kita berdoa sama Bapa dan Saudara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Bapa dan Saudara. Terima kasih Riyad. Sama-sama guru. Iya, sebelum kita sudah berdoa, guru mau cek dulu siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Terdidak. Mary. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nabila. Nabila. Terus siapa lagi? Vero. Mary. Vero. Iya, setelah kita berdoa, kemudian absen, kita menyanyi lagu nasional, ya toh, biar menambah semangat belajar kalian. Iya. Ya. Iya. Tadi kita menyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Pelajaran kita hari ini Kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi. Ibu guru menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui persentase kelompok, sehingga peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan melalui persentase menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya. Ya, sebelum Bu Guru paparkan pengertian dari kegiatan ekonomi, ada yang tahu pengertian dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. ya, menurut Dian, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ekonomi, coba kalian baca sama-sama pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, jadi pengertian dari kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian kegiatan ekonomi dibagi lagi menjadi 3. Ada yang bisa sebutkan? Apa saja? Produksi, distribusi, ya. Jadi pengertian dari produksi itu sendiri merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu
membedakan antara produksi, distribusi, dan konsumen. Jadi produksi berarti menghasilkan barang. Nah, iya, barang atau jasa. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai guna tempat. Coba Agnes, pengertian dari nilai guna tempat. Barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang tepat. Iya, barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang tepat. Iya. Kemudian yang ketiga adalah nilai guna waktu. Nah, barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya penggunaan payung dan jasa. Tadi yang pertama tentang produksi. Nah, yang kedua adalah produsen. Produsen merupakan orang atau lembaga yang menghasilkan. Berikutnya tujuan produksi. Ada 3 hal. Ya, tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen. Nah, tujuan produsen ini ada 3. Yaitu pertama kali yang harus dilakukan oleh produsen yaitu memerlukan faktor-faktor yang dibagi menjadi 3, yaitu faktor asli dan sumber daya manusia. Berikutnya, nah ini gambar sumber daya. Sinar matahari, air. Sinar matahari dan air termasuk sumber daya alam. Gambar pertama atau gambar A itu gambar tentang apa? Pertanian. Ya, apa yang dilakukan oleh petani? Sawah menggunakan apa? Kemudian gambar kedua atau B? Pertambangan. Kalau di Papua pertambangan di mana? Kita lihat yang berikutnya. Tadi yang A itu apa? Faktor. Yang tadi satu apa? Sebelum yang B. Faktor asli. Yang B adalah faktor sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Ya, sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Kegiatan produksi dibedakan atas 3. Ya, jadi ada 3: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.
bangunan, montir, menjahit, gitu toh? Ya. Iya. Jadi pakaian yang kita pakai ini itu bukan asal-asalan jahit saja, tapi pasti mereka punya kegiatan mengikuti kursus, gitu toh? Nah, karena kalau dia mengikuti kursus pasti dia tidak tahu jahit, sembarang orang pakai tidak muat di badan atau mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan, gitu toh? Nah, selain itu apa lagi? Tata boga, gitu toh? Masak. Tata boga ya, biasanya memasak gitu di perhotelan, di mana lagi? Restoran dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini gabungan dari tenaga pendidikan dan latihan tidak berdiri dan tidak berlatih. Berarti dia tidak sekolah dan tidak mengikuti kursus. Ya, ada faktor asli sebenarnya produsen sudah bisa melakukan kegiatan produksi dan kemudian kegiatan masih dari kegiatan distribusi ya. Kegiatan distribusi merupakan ya, jadi tadi produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, kalau konsumen menghabiskan. Memang luar biasa kalau konsumen. Nah, kemudian pedagang kecil atau retail merupakan pedagang yang membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Contohnya itu seperti warung kecil, warung makan. Iya. Ini yang makan baru, apa makan tuh sih? Mawar apa nih? Yang tadi yang pertama produksi, distribusi. Yang ketiga manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan. Kenapa manusia selalu melakukan kegiatan konsumsi? Ya tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita lihat yang pertama. Tingkat konsumsi keluarga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama tadi jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak keluarga. Benar atau tidak? Benar. Gaya hidup. Semakin mewah gaya hidup suatu keluarga, maka semakin besar biaya untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, dalam kehidupan kalian setiap hari gaya hidup kalian gimana? Biasa-biasa saja. Tapi pasti ada, Guru yakin pasti ada yang gaya hidupnya mengikuti tren-tren yang ada ya toh. Harus memiliki HP, ya toh? Iya, ini tidak boleh, ini tidak dipungkiri. Iya, betul. HP itu tidak mau HP yang Android, harus HP yang iPhone. Oh, dengan harga yang mahal. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan sebuah keluarga akan mempengaruhi tingkat konsumsi keluarga. Kebutuhan kalian sebagai anak SMP bagaimana? Baju baru, baju sekolah yang baru, sepatu, termasuk banyak kan tidak? Kebutuhan anak SMA apalagi, jadi semakin meningkat, contoh dari SD, SMP, SMA, apalagi yang kuliah, ya toh? Pasti kebutuhannya lebih banyak. Yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh. Tempat tinggal juga mempengaruhi pengeluaran. Nah, semakin elit tempat tinggal, contoh elit. Tahu. Apa? Bagus mewah. Lingkungan yang mana tempat tinggal kita, orang di kanan tetangga itu kehidupannya itu mewah atau berada semua. Gawe gitu. Kebutuhannya orang-orangnya mempunyai pendapatan yang lebih gitu ya, ekonominya. Yang
tinggal suatu keluarga, maka pengeluaran yang dikeluarkan juga semakin besar. Konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan selain sebagai tempat berlangsungnya proses produksi, juga melakukan kegiatan konsumsi. Nah, itu ada modal. Tadi apa modal apa? Kemudian dan konsumsi rumah tangga. Pada dasarnya sama dengan perusahaan. Kita sudah pelajari sama-sama materi tentang apa tadi? Ekonomi. Guru mau kasih RKPD. Guru harap kalian kerjakan bersama ya. Coba perhatikan dulu, Bu Guru jelaskan dulu untuk langkah-langkahnya, kerjanya. Alur kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi menghasilkan, menyalurkan, dan memakai. Nah, di dalam kotak tersebut, ya toh perhatikan biar di dalam kotak tersebut ada kegiatan. Di sini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Ada nomor 1, petani mengolah sawah dengan menghasilkan padi. Kalian hanya centang saja. Kalian bisa kerjakan. Waktunya 20 menit. Oke. Tidak. KPD-nya. Sini. Namanya Agnes. Nama depannya. Namanya Sani. Tuh di situ kan Florin. Ini sudah kan? Tulis nama ini saja. Sayang Selma. Siapa? Junia ini. Terus siapa nama? Nanti makan bakso di warung depan Kalau yang ini apa misalnya tahu nomor 1, petani mengolah sawah menghasilkan padi. Berarti dia termasuk produksi, distribusi atau konsumsi. Berpatokan dengan alur kegiatan ekonominya. Nah, yang ada dengan foto. Sudah? Cepat ya.
Kelompok 2. dia 5 menit lagi, 5 menit lagi. Andi makan bakso di warung depan rumahnya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Presentasikan. Kelompok 1? Sudah? Kelompok 3, Agnes? Ayo. Kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi. Ya, perhatikan ke depan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi. gambar 1 proses Perhatikan ke depan. gambar 1 yaitu proses pengolahan batu menjadi bahan jadi yang siap dipakai. Contohnya dari kain dijahit oleh mesin jahit menjadi pakaian siap pakai. Yang kedua yaitu dari memanen padi jadi Tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok mana lagi yang sudah siap? Ya. Kelompok 2 cepat ya. Selamat pagi teman-teman dan guru. Saya pada kelasnya masuk produksi pengolahan kain menjadi pakaian layak pakai. Produksi pengolahan padi menjadi gabah. Distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Pengertian kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pengertian kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Memanen padi menjadi gabi violet, diolah menjadi beras. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi coba dari gambar yang pertama itu kain diubah menjadi Pakaian yang pakai. kemudian padi Diubah menjadi sebelum jadi beras. Kemudian apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Menyalurkan bahan dari produsen ke konsumen. Kegiatan konsumsi apa sih kegiatan konsumsi? adalah menghabiskan nilai guna suatu barang. Berarti jawaban semuanya Benar. karena kalian sudah mengerjakan SKPD-nya tiap kelompok yang tadi dikumpulkan. Siapa yang bisa dapat menyimpulkan materi kita pagi hari ini yang terkait dengan materi kegiatan ekonomi? adalah sebuah aktivitas yang dilakukan manusia untuk mematuhi kebutuhan. Iya. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi
berprodusen ke Kalau konsumsi Menghabiskan dari negara. Terus konsumsi itu disebut apa? Masyarakat sendiri. Contoh-contoh dari faktor asli. Ayo. Apa yang dihasilkan dari hutan? Apa yang dihasilkan dari hutan? Hutan itu tersebut. Selain dari kayu ada non kayu apa? Obat. Jamu. Kemudian dari laut apa yang dihasilkan dari laut? Apa yang dihasilkan dari pertambangan? Padi. Apa lagi selain padi? Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Udah ada? Iya. Guru harap materi yang tadi Guru sampaikan bisa dipelajari di rumah. Bukan dipelajari saja, tapi diingat. Untuk mengakhiri kegiatan kita pagi ini, kita akhiri dengan apa? Doa. Dari awal kita buka dengan doa. Itu Yang dipimpin oleh Iya. Terima kasih Bu Yana. Guru mau sampaikan terima kasih karena sudah semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga tidak bosan-bosan ya. Ada yang dalam kegiatan pembelajaran tadi ada yang marah-marah? Ada yang emosi?